بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا معاذ بن أسد أخبرنا معمر أخبرنا عبد الله بن عمر أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام بن منبه رضي الله عنه قال: نزل هكذا نزل. قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب. Diturunkan biar suaranya bagus. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala: haddatsana Mu'adz bin Asad akhbarana Abdullah akhbarana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala: a'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala: haddatsana Mu'adz ibn Asad akhbarana Abdullah akhbarana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala: a'dadtu li ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala Qalbi basharin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala: haddatsana Mu'adz bin Hasan. Haddatsana Mu'adz bin Hasan akhbarana Abdullah akhbarana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah: a'datu li ibadi salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basharin. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala: haddatsana Mu'adz bin Asad akhbarana Abdullah akhbarana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala: a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Sudah selesai semuanya. Bismillah. Qala al-Imamul Bukhari Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari rahimahullah di dalam Kitab Tauhid nomor 6945. Haddatsana Mahmud haddatsana Abdur Razzaq akhbarana Ibnu Jurayjin akhbarani Sulaimanu al-Ahwal anna Tawusan akhbarahu annahu sami'a ibn Abbasin yaqul kana nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza tahajjada minal laili qala Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard walakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihin wa anta haqqun wa wa'duka haqqun wa wa'dukal haqqu wa qaulukal haqqu wa liqa'ukal haqqu wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyuna haqqun was sa'atu haqqun Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu
anta ilahi la ilaha illa anta. Maka makna dari hadis ini, sebelum kita masuk kepada sanad atau kita sebutkan dari sanadnya dahulu, qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Mahmud. Tulis Mahmud di sini gurunya Imam Al-Bukhari adalah Mahmud ibnu Ghailan Al-Adawi. Dan dia juga Al-Marwazi, berarti dari negeri Al-Maru. Dan dia hidup di Tabaqah yang ke-10, dan Tabaqah yang ke-10 adalah mereka orang-orang dari yang mengambil ilmu dari para itba'ut tabi'in dan tidak pernah melihat seorang tabi'i pun. Dan kebanyakan Tabaqah yang ke-10 gurunya Imam Al-Bukhari tidak pernah melihat para tabi'i karena terlalu jauh. Dan di Tabaqah yang ke-10 banyak dari para ulama selain dari Mahmud ibnu Ghailan ini, maka di zamannya juga hidup Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad dari gurunya Imam Al-Bukhari. Dan juga Imam Yahya ibnu Ma'in. Dan juga Amr ibnu Ali Al-Fallas. Dan juga Abul Yaman Al-Hakam ibnu Nafi'. Dan juga Muhammad ibnu Bashar yang dilaqabi dengan Bundar. Dan juga Musaddad ibnu Musarhad. Maka semuanya di Tabaqah yang ke-10 dari guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Dan kedudukan Mahmud ibnu Ghailan, gurunya Imam Al-Bukhari ini, rawi yang sikoh. Disikohkan oleh Imam Abu Hatim. Dan disikohkan oleh Imam An-Nasai, Ahmad ibnu Shu'aib An-Nasai. Dan disikohkan juga oleh Al-Maslamah ibnu Al-Qasim Al-Andulusi, huwa marwazi sikoh. Dan berkata Ahmad ibnu Hanbal, a'rifuhu bil hadis, aku mengetahui dia seorang muhaddits, sahibus sunnah, dan dia penghidup sunnah. Qad hubisa bisababil Qur'an, dan dia telah dipenjara dulu dikarenakan fitnah Al-Qur'an. Dan fitnah Al-Qur'an terjadi pada zaman itu, di zaman Imam Ahmad dari guru-gurunya Imam Al-Bukhari, di mana seorang al-mubtadi' yang mana dia itu dekat dengan sultan, maka dengan jalan sultan, mubtadi' ini mempengaruhi kepada sultan tentang kebid'ahan yang bisa menyebabkan kepada kekufuran. Di mana mubtadi' ini mengatakan kepada sultan, Al-Quran makhluk. Al-Quran itu ciptaan Allah. Seperti gunung, seperti masjid, seperti kitab, dan yang lainnya. Seperti manusia. Itu Al-Quran makhluk. Maka ini jelas akidah yang salah. Maka akidah yang dikemas oleh kelompok ahlul bid'ah, mereka memaksakan dengan masuknya kepada sultan, pemimpin, akhirnya dijadikan imtihan, ujian. Barang siapa yang berpendapat Al-Quran itu makhluk, maka dibebaskan dan boleh mengajar. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran adalah sifat dari ucapan Allah, maka dia dipenjara, dipukul, dan tidak boleh mengajar, dan selain itu. Maka di zaman itu, Imam Ahmad dari alim ulama yang tegar. Maka dia la yakhafu laumata laimin. Dia tidak takut atas apa-apa dari deraan manusia. Maka di saat dia ditanya, Imam Ahmad, Al-Quran itu apa? Kalamullah, sifat dari ucapan Allah. Maka dipenjara, dipukuli, dan seterusnya. Maka para ulama ahlu sunnah pada zaman itu diuji. Dan begitu pun yang sukses adalah Mahmud ibnu Ghailan. Maka Imam Ahmad mengetahui bagaimana Mahmud ibnu Ghailan dipenjara. Sama sepertinya. Maka dipuji oleh Imam Ahmad bahwa dia adalah orang yang dulu dipenjara dikarenakan mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Menjelaskan manhaj ahlu sunnah wal jamaah.
Maka Imam Ahmad di sini memujinya dan menyebutkannya bahwa dia seorang muhaddits. Kemudian meriwayatkan Imam Al-Bukhari, haddatsana Mahmud, dan dia Ibnu Ghailan, haddatsana Abdur Razzaq. Maka berkata Mahmud Ibnu Ghailan, gurunya Imam Al-Bukhari, haddatsana Abdur Razzaq. Maka siapa Abdur Razzaq? Abdur Razzaq di sini Ibnu Hammam As-Son'ani. Maka dia dari negeri Yaman, dari ibu kota Yaman, Son'a. Maka Abdur Razzaq tadi, Ibnu Hammam As-Son'ani, dia menjadi bintang kejoraknya ulama ahlul Yaman. Maka tidak ada di zamannya yang datang rihlah dari tempat-tempat yang jauh ke Yaman. Maka di zaman Abdur Razzaq telah datang kepadanya Imam Ahmad. Dari mana Imam Ahmad? Dari Irak. Terbayang kita buka peta antum biasanya Indonesia saja, Sumatera dan seterusnya. Bukalah wawasan, buka peta Timur Tengah atau Arab. Maka kalau dilihat Madinah, Mekah, Saudiyah, di atasnya, di situ Irak. Lalu Yaman di mana? Di bawahnya, di bawah Saudiyah. Maka jaraknya sangat jauh. Maka dulu Imam Ahmad hanya dengan mungkin keledai dan seterusnya, maka berjalan dari Irak ke Yaman. Sampai masyhur dari ucapan beliau, karena beliau ini imam yang agung, tidak pernah melewatkan para ulama yang hidup di zamannya kecuali dia datang kepadanya. Maka berkata Imam Ahmad di saat dia mendengar Abdur Razzaq, la budda min Son'a walau tala safar. Ini ucapan yang masyhur, maknanya la budda min Son'a, harus aku mengunjungi Son'a, ibu kota Yaman. Walau tala safar, meskipun the long trip, meskipun far away, meskipun jalan yang panjang dan lama, aku harus bertemu Abdur Razzaq As-Son'ani, imam yang agung ini. Maka di sini menunjukkan bagaimana pertama semangat Imam Ahmad. Berjalan ribuan kilo dengan kaki penuh darah dan penuh nanah. Maka di sini Imam Ahmad setelah sampai ke Son'a, ke tempat Abdur Razzaq mengajar, didapati Abdur Razzaq sedang haji. Maka menunggu lagi. Dan kalau haji zaman sekarang hanya 30 hari naik pesawat sampai. Haji zaman dulu perjalanannya jauh. Dari Son'a ke Mekah. Maka menunggu 2 bulan, 3 bulan pakai onta. Dan begitu pun datang kepadanya Ishaq ibnu Rahaweh, imam agung, Qorin, teman dekatnya, the best friend dari Imam Ahmad. Dari mana? Dari Iran. Datang dari Iran ke Yaman. Dan datang pula Yahya ibnu Ma'in dan Ali ibnul Madini, gurunya Imam Al-Bukhari yang sangat ditakuti karena ilmu penyakit hadisnya. Sampai Imam Al-Bukhari mempunyai ribuan guru, tetapi kebanyakan dia lebih berilmu dari gurunya. Dan di sini dia mengatakan, mastaswartu min syekhi illa min hayatil wadi. Aku tidak pernah takut dari guruku karena keilmuannya yang lebih tinggi yang dirasakan oleh Imam Al-Bukhari, kecuali dari Hayatul Wadi, Ali ibnul Madini yang datang ke Yaman berguru kepada Abdur Razzaq tadi. Digelari gurunya ini Ali ibnul Madini dengan Hayatul Wadi. Apa Hayatul Wadi? Rattlesnake snake, ular derik padang pasir. Karena sangat bisanya itu menyengat kelompok ahlul bid'ah di zamannya. Maka oleh sebab itu dilakobi ulama-ulama ahli sunnah di zaman dulu dengan perkara-perkara yang akan menghancurkan ahlul bid'ah. Seperti Hayatul Wadi, gurunya Imam Al-Bukhari dilakobi dengan Hayatul Wadi, the rattlesnake, ular padang pasir. Karena dengan bisanya menghancurkan subuhat-subuhat ahlul bid'ah di zamannya. Dan begitu pun Waqi' ibnul Jarrah,
dilaqabi dengan At-Tinin, the dragon. Maka dengan ilmunya membakar subuhat-subuhat ahlul bid'ah di zamannya. Seperti itu. Dan begitu pun Syekh kami Mukbil, semua orang mengetahuinya. Di zamannya dia dilaqabi dengan Asadus Sunnah. Dengan singanya sunnah. Maka dia menghidupkan sunnah-sunnah. Dan menghancurkan kelompok ahlul bid'ah. Namun qadar Allah dari muridnya yang ribuan. Ada yang datang ke Indonesia bergabung dengan Raja Abu Qatadah di Tasik. Yang mana kita ingat dia di saat pulang berkata dengan kita semua berkumpul. Perpisahan. Anak kalau pulang mau bawa kampak. Itu TV anak hancurkan. Sekarang pulang bergabung dengan Raja mempunyai televisi khusus di Tasik.